orang yang kenal Allah, dia tidak istanasa. Apa arti istanasa? Dia tidak akan mesra dengan selain Allah. Jadi kekasih Allah itu mau kita ajak ngomong apa aja ujungnya Allah. Ngajak ngomong apa aja ujungnya Allah, nggak ada. Nggak ada lagi di hati dia, di kolbu dia kecuali nama Allah. Jadi ngomongin apa aja, ngomongin Allah, ngomongin Allah, ngomongin Allah, ngomongin Allah. Allah Rasul. Mau dia di kafe, mau dia di masjid sama. Kalau orang cinta dunia, di masjid ngomongin dunia. Kita masih di Abu Yazid, halaman 26 ya. Ya, kita masuk ke Ittala ya. Walaupun sebelumnya sudah pernah dibaca, tapi kita baca tabarukan lagi. Bisana tasil al-Imam Sulami qala bisanadihi an Abi Yazid ittala Allah ala qulubi awliya'i. Allah menilik kolbu hambanya. Menilik itu bahasa lama, bahasa Melayu. Bahasa Indonesianya apa ya? Memandang. Faminhum, di antara hamba itu, man lam yakun yasluh li hamlil ma'rifah. Ada yang tidak sanggup memikul ilmu ma'rifat. Terus gimana? Dia akan diberikan rasa tasdik, tapi dia dibuat sibuk dengan riyadhah amal ibadah. Ya. Fasyaghalahum bil ibadah. Maka Allah akan buat mereka sibuk beribadah secara zahir. Ya. Nah, ini ciri-ciri kalau Allah ingin menjadikan si hamba kekasihnya. Maka disebutkan di teks ini, ittalallahu ala qulubi awliya. Maka wali ada dua jenis, wali abidin, wali arifin. Apa dua jenis wali? Ini ilmunya Syekh Abu Yazid. Wali ibadah, wali ma'rifah. Orangnya disebut abidin, ini arif. Nah, yang namanya arif nih, semoga jadi ahli ma'rifat ya. Ma'rifah, para aulia itu bahwa bitadyi' wal lukuf amalahu. Mental bloknya susah gitu. Ngaji marifat berat. Nah, kalimat-kalimat begini itu yang bikin kita terblok ya. Paham di situ? Ya, dinaikin aja, Cak. Ya. Tinggi aja. Bocil-bocil lewat. Jadi mau dia kiai, mau dia orang awam, sama. Jadi ini bukan urusan orang pintar baca kitab, orang nggak bisa baca kitab. Ini masalah tadi, tanggalkan, kosongkan gelasmu, bukalah ininya, apa namanya nih? Buka tutupnya, tanggalkan itu. Kalau perlu ganti wadahnya, jangan pakai wadah yang kecil, wadahnya yang gedean dikit. Gimana? Jangan hanya tasdik. Tasdik itu kita buka tutupnya, kalau taslim kita buka selebar-lebarnya, kalau perlu ganti yang baru. Paham maksud di situ? Jadi kenapa ada murid nggak usah ngaji marifat, ngaji fikih, dia nggak nyambung dia. Tuh lihat hasil kajian kita kalau kita ngajar fikih. Udah 10 tahun jamaah masih nanya, Ustadz hukumnya ini apa? Masih begitu aja. Ya. Nggak akan tahu dia bagaimana cara menentukan hukum. Sama di marifat juga gitu. Kalau emang dia keblok. Tapi orang cukup 6 bulan ngaji fikih, tapi dengan dia tanggalkan mental block itu, bisa langsung paham insya Allah. Ya, nggak mesti bisa bahasa Arab. Sekarang ini kan sudah ada fikih bahasa Indonesia. Bacalah bukunya. Baik. Bitadyi' ma lahum, ya tanggalkan mental block itu, blok yang ada di otakmu, di hatimu. Ini mah kajian berat. Ya.
Nggak mungkin kita paham. Nah, kalimat-kalimat begitu, itulah yang membuat orang jauh, karena dia sudah mendiskredit dirinya sendiri. Kalau bahasa lainnya apa? Dia mendiskon dirinya sendiri soalnya. Ya. Kalau kita masih mending lah. Kadang orang mendiskreditkan orang lain. Ketinggian kitab ente itu. Ya, ntar awak jamaah nggak paham. Bukan itu masalahnya. Bukan kitabnya yang tinggi. Bahasamu ketinggian. Atau emang kamu nggak paham. Jadi kamu deliver sesuatu yang kamu nggak pahami. Kita ngaji kitab Aqidah Sanusiyah. Saya udah ngaji ke beberapa orang dalam bahasa Indonesia. Tapi ujung-ujungnya nggak sama-sama nggak ngerti. Guru yang ngajarnya bingung, kita jauh bingung juga. Saya akhirnya tanya ke santri-santrinya. Dulu emang kalian ngaji kitabnya khatam? Enggak. Oh jangan-jangan dia dulu sama gurunya ngajinya nggak khatam juga. Baru tengah udah naik kelas. Baru berapa baris sudah naik kelas. Itulah sebabnya kenapa saya sarankan orang-orang pesantren yang diajarkan tuh kitab induk dulu. Induk diajarin, nanti kelas berikutnya kitab induknya dan uraiannya disebut syarah. Kalau enggak nanti waktunya habis baca syarah. Syarah itu kan penjelasan guru. Tergantung kondisi muridnya. Kadang enggak relevan untuk murid zaman sekarang isi penjelasan itu. Baik. Hadza farhi bika wa ana akhafuka wa kaifa farhi bika idza amantuka, ya. Takut kepada Allah saja buat seorang wali bahagia, apalagi diberi rasa aman, ya. Ya Rabb afhimni anka fa inni la afham anka illa bika. Paham itu siapa yang ngasih? Rabbi zidni, ya Allah tambahkan ilmu. Siapa yang nambahin ilmu? Guru itu Allah muliakan karena jadi alat-alatnya Allah untuk menyampaikan ilmu. Itu sebabnya karena Allah Maha Tinggi, guru yang membagi ilmu, yang asbab mereka ilmu kita nambah, Allah tinggikan derajatnya. Karena dia hummalul ma'rifah. Mereka memikul ma'rifat. Yang otaknya harus sakit pala dulu, ya. Ente kan maunya diskon terus, ya. Yang gampang-gampang aja lah yang bisa ceramah ketawa-ketawa gitu. Ya Bu ya. Jadi ceramah kayak Buya Asfi, saya, Buya Aldo ini kan kita menurut mereka nggak laku, tapi ternyata kalian datang juga kan lucu. Berarti ada kelas-kelasnya dan ini nggak akan beririsan. Maka saya sampaikan kepada kiai-kiai yang khawatir jamaahnya diambil oleh Buya Asfi, Buya Aldo karena ngajar tasawuf. Apa yang kita akan sampaikan? Aqul lakum ayyuhal masyayikh ayyudu'at, ya. Ini beliau-beliau ini yang ngajar tasawuf ini tidak akan ngambil jamaah ente. Kenapa? Jamaah kalian kan pengennya ketawa-ketawa. Ya, kita nih nggak pandai bikin ketawa-ketawa kecuali mentertawakan diri sendiri. Ya. Kita nggak bisa, apalagi goblok-goblokin orang lain kita nggak bisa. Itu beda pasar. Ya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kami nggak akan ngambil kelas kalian, ya. Kita nggak ngambil objek dakwah kalian, kita nggak ambil. Kita hanya ngambil objek dakwah umat Rasulullah SAW yang mau tadyi' ma lahum wal wukuf ma lahu, ya. Yang mau rubah mindset dia. Bahwa ngaji ma'rifat, ngaji tauhid, ngaji apa aja sama. Ya. Makanya ini ancaman bukan dari saya, ancaman dari dunia sosmed. Dunia sosmed hari ini podcast itu sudah mulai banyak peminatnya jika podcastnya mulai serius, betul nggak? Betul? Ini kalau para ustadz, para dai, para kiai, para habib ceramah tidak mulai serius, tidak mempersiapkan bahan ceramah dengan matang, siap-siap ditinggal orang podcast. Mending dengerin podcast. Nah, kita mempertahankan pengajian offline begini, tradisional, karena dulu kita dapat ngajinya begini. Supaya nikmat ngajinya terdapat. Jadi Buya-Buya ini sedang mentransfer, mewarisi nikmat kami ngaji dulu, kira-kira begitu bahasa beliau-beliau ini.
Kami dulu menikmati ngaji sampai lupa anak, lupa bini. Emang belum punya anak, punya bini. Ya, lupa diri, lupa makan. Lebih asik daripada main PS. Jadi kalau ente masih main game pas di majelis, keluar aja dulu. Gak apa-apa, keluar dulu, beresin main gamenya sebentar, wudhu, masuk lagi. Taruh gamenya, kita nggak larang. Ya, emang otaknya lagi pengen main game, terus gimana? Gak apa-apa, keluar aja dulu. Yang mau wudhu lagi ini, kan ini ulamanya beda pendapat. Buya Aldo tidak merokok, Buya Aswi merokok. Jadi dua mazhab. Sama-sama pengajian coba, gurunya sama, pesantrennya sama. Terus ada yang baru hijrah bilang, pokoknya haram. Yang kiai siapa? Ente apa Buya Aldo, ente apa Buya Aswi? Ya Rabb, nah ini, afhimni anka ya Allah. Buatlah aku siap untuk memahami engkau. Ya. Fa inni la afham anka illa bika. Karena aku tidak akan memahami kehendakmu, ilmumu, ma'rifatmu, kecuali engkau juga yang memberi paham itu. Jadi kalau paham sedikit, jangan niatkan debat. Niatkan apa? Niatkan untuk mengenal dan berubudiyah kepada Allah. Ini kalimat yang teks sebelum yang lalu. Siapa yang berdialog, berdebat, mengajar, baca kitab, niatnya hanya untuk deliver ke makhluk, menyampaikan ke makhluk, Allah akan beri pemahaman pada si makhluk. Tapi siapa yang niat dia belajar karena Allah, Allah akan bukakan pemahaman pada pendengarnya, diberikan manis munajat di dalam dirinya. Manis rasa munajat, rasa ngajar itu mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sholat itu kalau kita bawakan aku yang sholat, rasanya aja sendiri nggak akan merasa nikmat. Tapi kalau kita niat aku ikut Rasulullah, ingin mengikuti rasanya Rasulullah, itu baca takbir aja nikmat sekali. Baca Fatihah manisnya nggak bisa diceritakan. Inna fi qiraatil Fatihah fi tilawatil Fatihah halawatun, ya, halawatan ya'rifuha man talaha biruhiha. Orang akan merasakan manisnya baca Fatihah kalau dia baca bukan hanya dengan lisannya saja, tapi dia sertakan ruhnya, dia sertakan kolbunya. Itu rasanya kayak lagi bercengkrama dengan kekasih. Kekasih ya bukan hanya kekasih lawan jenis. Kalau si lawan jenis masih bisa selek-selek kita. Coba yang sudah nikah 20 tahun masih bertengkar kan? Masih tuh. Apalagi yang baru cuma 3 tahun. Apalagi beberapa bulan. Biasa itu. Jangan kemudian putus asa. Ya, karena makhluk. Satunya bukan khalik, satunya bukan makhluk. Kan makhluk. Makhluk itu bercinta karena dia kurang, dia mencari kesempurnaan. Kalau kita bercinta kepada Allah, Allah nggak butuh kita. Kita bercinta kepada Allah mutlak hanya menikmati faid, limpahan-limpahan kasih sayang Allah SWT. Setiap orang buka kalbunya, limpahan Allah terasa. Itu sudah pasti. Makanya ayat Bismillahirrahmanirrahim lebih banyak daripada yang lain. Bahkan ayat itu aja, ayat Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Padahal Bismillah itu banyak jenisnya. Jadi jangan bawa akal kita, kalbu kita untuk memahami kehendak Allah, ilmu Allah. Ya, itulah rahasia kenapa kami selalu ngajak kalau baca kitab, ngaji mulai dengan Al-Fatihah. Ya. Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dimunajatkan dalam diri Allah. Kami niatkan baca ini, ngaji ini untuk mengenal Engkau dan untuk merasakan nikmatnya, manisnya bermunajat Engkau, untuk mengenal Engkau sebagaimana layaknya Engkau dikenal. Rasain nanti setiap majelis mana aja kita nikmat. Itulah yang membuat rasa manis inilah bikin orang lebih dari sekedar candu. Bukan lagi butuh, tapi sudah kemestian, ya. Sudah menyatu. Walaupun jarak jauh, nggak akan jauh rasanya. Bagi yang tidak berkesempatan, nggak punya
mungkin belum ada rezekinya datang, nggak apa-apa. Yang penting rohnya dideketin. Itulah sambungnya dengan Al-Fatihah. Mungkin nggak punya rezekinya, nggak ada rezeki di duitnya, atau nggak ada di waktunya, atau nggak ada linknya. Kan nggak bisa, nggak tahu link kemananya juga, nggak bingung mau kemana ya. Araftullah billah. Aku kenal Allah bukan karena aku pintar, tapi karena Allah lah yang mengenalkan dirinya. Masa aku yang hadis, yang baharu, yang dicipta dapat mengenal Allah yang qadim? Ya. Jangankan Allah, kata Nabi, sorga itu malah ainur ra'at, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbersit di otak. Itu surga. Kira-kira yang punya surga gimana? Lebih suci, lebih mulia, lebih transenden dari semua itu. Ya. Wa araftu ma dunallah binurillah. Kenal Allah dengan Allah. Nah, jadi mengenal Allah itu ya dengan Allah itu sendiri. Tapi mengenal selain Allah, ghairullah, apa bahasa Arabnya? Ghairullah itu dengan nur Allah. Nur Allah. Jadi mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Berarti yang kenal dia siapa? Dirinya sendiri. Kita diikut sertakan dalam pengenalannya karena kita ini tubuh kita fiil perbuatannya, kalbu kita di sana ada namanya, di sir kita Allah tajallikan sifatnya, pada ruh kita Allah izinkan musyahadah zatnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Wasu'ila ma alamatul arif. Apa ciri-ciri wali arif? Wali abid, wali arif. Apa ciri-ciri wali arif? Wali yang bermakrifat. Wali bermakrifat ibadahnya ke bawah. Coba lihat. Alla yaftura min dzikrihi. Dia tidak pernah ingat, dia tidak pernah luput dari mengingatnya. Karena Allah melarang wala takun minal ghafilin, jangan engkau menjadi orang yang lalai. Wazkur rabbaka, sebut nama Allah. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman itu zikirnya banyak. Kalau arif zikirnya setiap detik, setiap saat. Kenapa? Detik dan saat pun tidak berlaku pada ruhnya. Ruh itu nggak berlaku detik dan saat. Waktunya sendiri. Waktunya sendiri. Karena dia mengenal dengan ruhnya. Bahwa Allah itu yang kenal Allah, Allah itu sendiri. Paham ini dia pakai, yang dapat mengingat Allah, ya Allah itu sendiri. Maka ini yang dimaksud, ya Allah afhimni anka, berikan aku faham tentang cara mengingat engkau. Bahwa sebenarnya yang berzikir itu, ini lisan punya siapa? Kalau kita lagi makan bisa zikir nggak? Enggak bisa. Lagi ngomong bisa zikir? Nggak bisa. Maka ketika ini lalai, kolbu yang zikir. Ketika kolbu terganggu, fuad yang berzikir. Ketika fuad terganggu, sir kita yang berzikir. Sir itu pada makna, paham makna. Semua orang yang diam, dia ada faham dia terhadap Allah. Yang tidak akan dapat digoyang meskipun dia diancam. Apalagi ar-ruhaniyun, orang-orang ahli rohani. Di setiap saat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semoga kita diizinkan ya, mencapai itu, diizinkan diajak guru-guru kita untuk sampai ke makom itu, sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaman min haqqih, tidak pernah bosan menunaikan hak-haknya Allah. Jadi kalau mohon maaf nih, kalian nih ibadah masih mut-mutan, masih ada bosan-bosannya, itu belum wali arif, baru wali a. Kata Ibnu Athaillah, tanawwa'at al-ibadat. Ibadah itu beragam. Kenapa? Karena Allah tahu ya, orang itu pembosan, maka dibikin hiburannya juga banyak. Coba perhatikan. Astaghfirullah. Zikir, tobat. Tobat ke siapa?
Alhamdulillah, memuji. Yang dipuji, la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali subhanallah, maha suci, maha hebat. Siapa? Semuanya siapa? Kalau orang dikenal Allah, dia mana aja dia nggak bosan bisa subhanallah, dia nikmat, alhamdulillah dia nikmat, semua dia nikmat. Nyambung? Kalau abidin kadang-kadang salah pakai. Nah, Sri Sakti lagi sedang wiridan, tiba-tiba tokonya kebakar, dia lagi di rumah, dia lagi di Zawiyah yang kita sudah ziarah yang kemarin ikut ke Irak. Apa kata muridnya? Ya Sayyidi, seluruh toko di pasar kebakar kecuali toko engkau. Apa kata dia? Masih ingat? Alhamdulillah. Ini abidin nggak deh? Ahli ibadah. Apa yang terjadi? Habis dia ngomong alhamdulillah, dia diam. Oh, masa dia bersyukur di saat orang bersedih? Orang lagi sedih dia malah seneng. Emang wali gua, gitu ya. Orang semua kebakar, toko aneh gak kebakar. Nah, inilah tipuan-tipuan kepada murid-murid yang tertipu. Ada foto guru, tempat kita nggak kebakar, tempat lain kebakar. Alhamdulillah, masih bisa alhamdulillah dia. Ini orang tertipu, ya. Walaupun guru ente beneran wali. Ini karena ada foto guru nih, ruangan ini aman. Enggak, ente tertipu. Nanti lama-lama syirik khafi, syirik tersembunyi. Kalau lapor sama guru itu mah dia mah iya aja, karena dia nggak enak, takut ngecewain ente. Tapi kalau gurunya lagi jalal, dia marah itu. Lagi tegas dia marah itu. Baik. Tidak pernah bosan menunaikan haknya Allah, ya. Haknya Allah disembah, diibadahi. Apa haknya Allah? Disembah, diibadahi. Zikir itu 3. Zikir nama atau zikir nikmat. Ada zikir yang memberi nikmat. Zikir menyebut nama atau zikir mengingat yang punya nama. Zikir mengingat nikmat atau zikir mengingat yang memberi. Yang arif, zikir mengingat yang memberi nikmat. Kalau abid, zikir mengingat nikmat. Itu level zikirnya, bedanya di situ. Nikmat Allah selalu turun, tapi karena subjektif, orang-orang mengatakan, wah lagi seret nih, BBM lagi naik. Berapa naiknya? Ya ini dunia begini. Emang ini dunia. Terus mau gimana lagi? Ente mau protes? Coba aja di presiden sendiri. Ya, mungkin ente naikin 70.000. Kalau di luar sana yang kebanyakan negeri maju, dia ngikutin harga minyak dunia. Nanti bisa turun lagi, tenang. Jadi makanya nggak usah kompor-komporin suatu negara. Ayo Iran maju, Iran, jangan begitu. Kita doakan mereka berdamai. Senang amat sih perang. Ya, orang perang menangnya jadi apa? Arang, kalahnya jadi abu. Itu kan kalam-kalam sahih lah itu ya. Baik. Wala yasta'nisu bi ghairihi. Orang yang kenal Allah, dia tidak ista'nasa. Apa arti ista'nasa? Dia tidak akan mesra dengan selain Allah. Jadi kekasih Allah itu mau kita ajak ngomong apa aja ujungnya Allah. Ngajak ngomong apa aja ujungnya Allah, nggak ada. Nggak ada lagi di hati dia, di kolbu dia kecuali nama Allah. Jadi ngomongin apa aja, ngomongin Allah, ngomongin Allah, ngomongin Allah, ngomongin Allah. Allah Rasul. Mau dia di kafe, mau dia di masjid sama. Kalau orang cinta dunia, di masjid ngomongin dunia. Ya. Orang cinta dunia di depan Masjidil Haram, di depan multazam, ya Allah, proyekku ya Allah. Betul nggak? Lagi musim-musim politik, ya Allah, mohon suara ya Allah. Ada orang politik kan? Lah, ada tuh teteh tuh ya. Tumben pembahasannya lagi sama. Jangan bawa doa suara ke depan multazam, malu-maluin. Awas tuh ya. Jangan bawa kebutuhan dunia
di tempat suci. Dunia itu Nabi sebut bangkai. Hakikatnya bangkai. Jangan bawa di tempat suci. Cukup baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak usah disebut-sebut detailnya, malu. Masa di tempat suci ente masih sebut dunia yang fana? Tapi kalau orang cinta dunia, nyampe di tempat suci yang disebut-sebut itu. Orang cinta Allah walaupun dia duduk di bar, di kafe, seperti Gusmi, cerita Gusmi, Abu Yazid kan juga pernah begitu. Pernah begitu, dia pernah nyamar dia. Duduknya di kafe, duduknya di klub. Tapi yang ngomongin Allah. Kita ini masih ngikutin angin. Kalau di klub jadi jorok otaknya. Kalau di masjid jadi soleh mendadak. Kita nih masih, kita belum pantas. Ini kan kita menyarikan konsep-konsep mereka. Kita mah belum pantas ini masih jauh. Ya, ente jangan ngerasa lo habis ngaji nih aneh wali marifah. Kenal apa ente sama Allah? Mak kita nih kenal apa sama Allah? Enggak ya. Jadi sejahil-jahil hamba itulah yang paling pantas nanti mendapat marifat. Orang yang merasa dirinya jahil. Walau kana yaqra alfa kitab, ya, walaupun dia baca 1000 kitab, tapi dia harus menyatakan aku ini orang nggak berilmu kecuali Allah kasih ilmu. Ya. Inna Allah Ta'ala amara al-ibad. Jadi ciri-ciri wali ada berapa tadi? 3. 3 loh ya. Yang terakhir tadi apa? Tidak senang, tidak mesra, tidak nyaman dengan selainnya. Berarti wali ini bisa miskin, bisa kaya. Dia miskin, dia sabar, dia kaya, dia syukur. Sabarnya bukan terhadap bencananya, tapi dia sabar melihat yang ngasih bencana. Syukurnya bukan karena banyak pemberian, tapi karena dia senang Allah yang maha memberi nikmat ngasih dia. Jadi orang yang sabar nangis, orang yang syukur juga nangis. Mirip-mirip terharu juga. Tapi tangisnya beda. Itu yang tadi kita sebut ya. Satu pahit, satu manis. Tapi kalau udah kenal yang memberi, sama-sama manis. Ibu-ibu ini paling paham kalau bab sakit. Terutama melahirkan anak. Kalau anaknya udah lahir, atau kalau suaminya misalnya sama-sama capek pulang, kalau suaminya senang, yang belumnya suami mohon maaf. Orang tua begitu, orang tua ngelihat anaknya senang, dia senang. Ya. Kalau suami itu, nih kita kasih ke ibu nih ya, suami itu ngelihat senyum istrinya itu yang penting. Walaupun nafkahnya kurang. Ya, tapi semoga berlebih. Amin. Ya. Amin. Senyum itu yang penting. Jadi jangan pelit amat sih. Sama orang senyum, sama laki sendiri nggak senyum. Ya. Inna Allah Ta'ala amara al-ibad wa nahahum fata'uhu wa qala alaihim al-khala'a fashtaghalu bil khala'a huwa inni la uridu min Allah illa Allah. Ya. Ghalattu fi ibtida'i fi arba'ati asya. Nah, ini pernah kita singgung di sebelum Ramadan ya. Kata beliau, ini yang hikam yang sebelumnya kita kau sebaca ya. Saya mau ngejar yang paling bawah ini. Ghalattu fi ibtida'i fi arba'ati asya. Aku keliru dalam perjalanan rohaniku, pelajaran ngajiku, sulukku, 4 hal. 1, ini perjalanan dari wali abidin menjadi wali arifin. Tawahhamtu anni adzkuruhu. Aku mengira awal suluk, awal talqin, awal tobat, akulah yang tobat, akulah yang zikir, akulah yang suluk, akulah yang hebat. Akulah yang melihat Nur. Ya, temannya namanya Nur Muhammad. Wa a'rifuhu, aku mengira akulah yang intelek, yang kenal Allah. Kata siapa? Abu Yazid. Aku mengira uhibbu, akulah yang cinta. Aku mengira atlubhu, akulah yang mencarinya. Ilahi anta maksudi.
wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, Engkau tujuanku, aku sedang mencari ridhamu. Akulah yang mencari. Kata Abu mengira, aku ini yang zikir, aku yang kenal, aku yang cinta, aku yang mencari Allah. Falaman tahaitu. Nah, kita bingung juga ini sebenarnya. Yang dia sebut intaha itu apa? Ya, setatkala aku selesai di ujung. Berarti dia tahu ujungnya. Kalau kiai-kiai kan ngomongnya lain sekarang. Kebanyakan kiai-kiai, ini nggak ada ujungnya nih. Berarti dia belum pernah jalan, jadi nggak tahu ujungnya. Kalau Abu Yazid sudah menjalani semua maqamat yang ada. Sebagai seorang abidin, ujungnya abidin. Jadi yang dimaksud, tatkala aku selesai dari lingkaran abidin sampai di batas arifin, gitu maksudnya. Bukan intaha selesai semua, bukan. Ra'aitu dzikrahu sabaqa dzikri. Aku diberikan kesadaran. Yang berzikir, aku kira diriku sendiri. Tapi dia yang qadim, yang maha ada, sudah ada sebelum kita ada. Lebih dahulu menyebut nama kita sebelum kita menyebut namanya. Ra'aitu sabqa dzikrihi, ya, qabla zikri. Aku melihat dia lebih dahulu menyebut namaku daripada aku sendiri. Jadi apa ciri-ciri seorang hamba disebut oleh Allah? Dia mulai menyebut namanya. Jadi ketika antum baca ya Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Yahu, itu Allah lagi manggil kalian itu, ya. Dan dia sudah memanggilnya dengan keazaliannya, sedangkan kita memanggilnya dengan kehudusan, kemakhlukan, kebaharuan kita. Lebih dulu mana? Allah. Allah sekali menyebut, selama-lamanya menyebut. Kita sekali menyebut, belum tentu nyebut lagi. Itu bedanya makhluk. Oleh karenanya, leburkan sebutanmu, zikirmu yang akan lebur dan pasti lebur itu pada zikirnya. Jadi jangan kita lihat lagi kita yang berzikir. Nah, itulah yang dimaksud la yaftur an dzikrihi. Al-arif tidak pernah putus dari zikir, karena yang zikir bukan dia lagi. Yang zikir sudah di ruhnya fana. Dalam menatap, dalam mencintai, dalam mengenal zat Allah, ruh itu mengatakan aku tidak mengenal engkau kecuali engkau yang mengenal dirimu sendiri. Ya. Pahamkah? Ya, semoga kita diberikan kenikmatan berzikir yang itu, ya. Habislah kita di situ, yang ada hanya Dia. Wa ma'rifatuhu taqaddamat ma'rifati. Ternyata ma'rifat Dia lebih dahulu dari ma'rifatku. Wa mahabbatuhu aqdam min mahabbati. Cintanya dahulu datang daripada cintaku. Ini yang disebut warid. Jadi ketika ditanya duluan wirid apa warid, orang suluk salik mengira wirid dia dulu, baru dikasih warid. Warid ini apa? Anugerah setelah zikir, kata orang sono. Sama-sama thariqah loh ini. Tapi yang tepat kata Abu Yazid apa? Karena ada warid, ada anugerah datang, ada ma'rifat datang, ada kerinduan datang, ada cinta turun dulu, cintanya Allah dikasih ke kita, maka kita menyembahnya. Jadi, maka kalau ditanya, kan sahabat nanya, ketika ada hadis, setiap kalian sudah ditentukan surga atau neraka. Terus jawaban sahabat, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Ya Rasulullah, fafimal amal. Terus untuk apa kita beramal? Apa jawaban Nabi? I'malu, beramal saja. Ini jawabannya di sini. Beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Orang yang datang zikirnya Allah pada dia pasti berzikir. Orang yang datang murka Allah pada dia pasti maksiat. Orang yang datang cintanya Allah pada dia pasti merindu. Dia pasti nangis. Dia pasti syahdu. Ya. Orang yang datang
keridhaan Allah padanya, dia pasti mulai ridho. Allah itu jauh apa dekat? Lebih dekat dari urat nadi ada di seluruh bagian tubuh kita ini ada urat nadi. Bukan di urat nadi, lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari pembuluh darah. Tuh nadi ini nadi kita, darah ini darah kita. Allah lebih dekat dari itu. Jadi jika syaitan dapat mengalir di pembuluh darah, jangan mengandalkan hanya ibadah. Nanti jadi barsiso. 500 tahun ibadah, ujung-ujungnya berkhianat kepada Allah. Jadi kalau bersandar dengan ma'rifat dam, ma'rifat darah, ma'rifat zahir, ma'rifat an-nasir, yang sekarang lagi diagung-agungkan banyak orang, mari kenal an-nasir yang 4, an-nasir yang ini, digabung ini, sehingga jadi begini. Itu teori-teori aja. Ya, habiskan ma'rifat kita dalam ma'rifatnya, nanti nggak ada lagi kalam. Kalamnya cuma begini-gini doang. Talabuhu li awalan hatta talabtuhu. Aku sadar ya, karena warid tolak, warid tuntutannya datang duluan, sehingga aku menuntutnya, mencarinya. Allahumma innaka khalaqta hadzal khalq bighairi ilmihim. Ya Allah, Engkau menciptakan kami, makhluk Engkau ini, sedangkan mereka, kami ini nggak punya ilmunya, kami nggak ngerti. Wa qallattahum amanatan min ghairi iradatihim. Ya Allah, Engkau ikat kami dengan perjanjian amanah, mememban amanah ibadah, mengenalnya, tapi ini bukan karena pilihan mereka. Fa illam tu'inhum faman yu'inhum. Ya Allah, juga kalau Engkau tidak bantu mereka, siapa yang bantu mereka? Ini pakai Bu ya, pakai Lora, Gus, Hadi. Kalau kita mentok ngajar orang doanya ini. Kalau mentok kita sama hati orang, hati kok keras bener gak bisa masuk. Katakan, ya Allah, mereka Engkau ciptakan, mereka nggak tahu tuh, nggak tahu ilmunya. Mereka Engkau beri amanah, kan bukan kehendak mereka, Engkau juga yang ngasih. Yang nyuruh kita nyembah Allah siapa? Yang nyiptain kita siapa? Kita sendiri Pak Allah. Kalau gitu ya Allah, kalau bukan Engkau yang membantu mereka mengenal Engkau, menyembah Engkau, siapa lagi? Ini bahasa mesra'nya, munajatnya, bahasa hadisnya, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu juga kami mengenal Engkau ya. Sekarang sudah masuk ke doa kaifiat. Sudah masuk? Itu hampir-hampir wajib baca ya. Hampir wajib bacanya, bukan wajib tapi hampir wajib. Ketinggalan di awal, baca di akhir. Ya, ingat di tengah, baca di tengah. Supaya nggak ngerasa kita yang berzikir. Wa qala li ba'di talamidhihi idza sahibaka insan wa asa'a ushratak fa adkhil alaihi bihusni akhlaqika yatim aisyu. Kalau kamu, kata beliau ke muridnya, ini muridnya lagi banyak masalah nih. Kok temanku jahat, teman aku jahat, kok semuanya, semua orang jahat bagi dia. Jika engkau berkawan, lalu kawanmu tidak baik kepadamu, atau engkau menikah, hubungan pernikahanmu kurang baik, engkau bermajelis tapi khidmatmu belum maksimal ya. Fa'adkhil alaihi bihusni akhlaqika yatim aishuka. Gimana caranya? Jangan kayak syaitan ngomong, kalau kamu baik kepadaku, aku baik kepadamu. Jika kamu jahat kepadaku, aku lebih jahat padamu. Itu syaitan. Minimal hewan, pendendam. Yang benar gimana? Fa'adkhil alaihi. Balaslah ia dengan husni akhlaqika. Dengan akhlakmu yang baik. Yatim aishuka. Hidupmu tidak akan terganggu. Nih, kita jalan. Kawan kita nyapa. Yang ini nggak nyapa. Hidup kita jadi susah nggak? Ada orang menghina kita. Terus makan kita jadi nggak enak. Berarti ente nggak waras. Ada orang di Facebook nyerang. Wih, dajjal. Wah, orang sesat. Wahai, apa nih? Kalau orang politis siapa? Koruptor. Kalau orang majelis siapa? Orang mabuk Tuhan, orang gila. Semua disebut. Perlu dibalas nggak? Nggak usah dibalas. Gimana caranya? Kalau perlu bilang terima kasih. Tuh pedas bener begitu tuh.
Tapi kalau ada orang menghujat, wahai dajjal, wahai munafik, wahai orang sok suci, kita jadi nggak bisa makan, masih bisa napas nggak? Terus kenapa terganggu? Itu ilusi aja itu. Anggap aja angin lewat. Nggak abadi kok. Coba suruh dia, dan betapa pentingnya kita bagi dia, malam-malam jam 12, dia ngata-ngatain kita coba. Orang gila loh, penjahat loh. Orang sesat, ya Allah yahdik, semoga Allah beri hidayahmu. Betapa pentingnya dirimu bagi dia. Ya. Jadi orang sampai nyari-nyari pengajian ente, detail-detail satu-satu dia dengerin, satu-satu sampai dia kemudian dipikirkan kasih judul lagi, ya biar judulnya lebih ngeri gitu ya. Berarti kita ini penting sekali bagi dia. Seharusnya Anda bersyukur ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang begitu, katakan ya Allah. Ya, saya kalau ada yang begitu banyak yang jadi inspirasi bagi saya. Ya. Ya tib aishuka, hidupmu akan baik-baik saja. Maksud beliau, kalau ada orang jahat kepadamu, nggak senyum kepadamu, orang nggak sesuai ekspektasi kita, ya sudah nggak usah dibalas. Hidupmu akan tetap baik-baik saja. Makan seperti biasa, kerja kayak biasa, napas kayak biasa. Saya mau tanya, kalau ada orang caci maki kita, napas kita terhalang nggak? Enggak ya? Terus kenapa ada ustadz, ada santri, ada baru ngaji nih, baru dakwah di sosmed, dicaci maki orang langsung offline? Itu masalahnya apa itu? Nah, karena belum ngaji ma'rifah yang diajarkan Abu Yazid Al-Bustami. Terus wa idza an'ama alaik, jika Allah kasih kamu nikmat, teman yang baik itu nikmat loh. Saudara majelis yang baik itu nikmat. Ya. Dapat pasangan yang baik itu juga nikmat. Dapat anak yang baik itu juga nikmat. Ya, semuanya baik. Apalagi tetap deh. You are the winner. Ya. Kalau engkau diberi nikmat, mulailah dengan syukur. Fa innahu alladzi 'atafa 'alaikal qulub, karena dialah yang melembutkan hati. Wa idza tulita fa asril istiqalah fa innahu al-qadir 'ala kashfa duna sa'iril khalq. Kalau engkau diuji, cepat-cepatlah untuk istiqalah. Apa arti istiqalah? Hah? Qala. Istiqalah. Melepasnya. Lepaslah keluhan, jangan mengeluh. Ya. Berkatalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Karena Allah Maha Hebat. Ya. Untuk bagi Allah jika mudah ngasih ujian, mudah juga ngangkat ujian. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Semudah apa Allah ngangkat orang semalam, semudah itu nurunnya semalam. Maka yang terpuruk sekarang jangan patah hati, jangan putus asa, Allah mudah sekali naikinnya. Ya. Oke. Semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita. Ternyata Abu Yazid belum selesai. Ini nanti kita teruskan di Jabal. Lah. Pak, yang Senin kajian Oh enggak bisa. Berarti pulang haji berarti. Insyaallah ini ada yang mohon doa untuk ibunya Kak Aya, Bu Aya ya. Bunda Sarah ya. Juga doa untuk keluarga Haji Syam, istri, anak, orang tua sedang diuji Allah sakit. Banyak-banyak baca la haula wala, kita kirimkan untuk mereka, untuk roh Bunda Sarah wa zauja Haji Syam wa waladuh bintuh wa walidih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga mereka diberikan nikmat sabar, amin ya rabbal alamin. Dan dari kami kalau ada kesalahan, kan ini insyaallah hari Jumat Safar, kami tidak bikin walimah Safar karena bagi saya apapun acaranya harus ada pengajian. Anggap aja ini ikhtitamnya sementara ya. Kalau umur panjang kita lanjut, kalau
Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.